Serangan ke Konstantinopel dimulai seusai sholat Jumat pada 6 April 1453. Mehmed II memerintahkan Panglima Perang Karaca Dagi Pasha menyerang kota itu. Selain Karaca Pasha, Panglima Perang Zaganos Pasha dan Sulaiman Baltoglu dilibatkan oleh Mehmed II dalam peperangan itu. Kemudian, Mehmed II dan pasukannya mulai mengepung dari 3 arah, selatan, timur, dan barat. Dalam pengepungan, Mehmed II membawa meriam paling hebat pada zaman itu. Meriam raksasa atau yang dikenal dengan meriam Dardanella yang dibuat oleh ahli senjata dari Hungaria yang bernama Orban. Saking beratnya, meriam ini harus ditarik oleh 60 ekor lembu dan 200 tentara Turki Ottoman sampai berada pada jarak 8 km dari Konstantinopel. 2 hari kemudian, Mehmed II bersama pasukannya mulai menyerbu Konstantinopel dari darat dan laut. Mehmed II dan pasukannya berusaha untuk menembus benteng Theodosian, benteng yang menjadi kebanggaan Kekaisaran Bizantium saat itu, di mana mereka memulainya dari pintu Selat Bosporus melewati perairan Marmara untuk sampai di pelabuhan laut Golden Horn atau Tanduk Emas. Lalu, pada tanggal 11 April 1453, dia memerintahkan pasukan infanterinya untuk melakukan serangan dan melanjutkan gempuran dengan meriam. Dinding kota Konstantinopel perlahan rusak akibat serangan meriam. Meskipun dinding kota Konstantinopel dapat berlubang akibat serangan meriam Orban, akan tetapi teknologi meriam pada saat itu belum cukup maju untuk menembus dan menguasai kota itu. Selama pengepungan, persediaan dan logistik dari Utsmani semakin menipis dan berkurang. Pasukan Turki masih belum mampu menembus tembok yang panjangnya 5,7 km di sepanjang Laut Marmara. Salah satu tembok benteng terkuat yang pernah ada yang dimiliki Yunani karena meskipun tembok dapat dijebol, akan tetapi dinding baru saja diperbaiki di bawah komando Yohanes VIII sehingga posisi mereka berada dalam kondisi yang cukup baik dan mereka dapat bertahan sampai bantuan dari barat tiba. Selain itu, para pasukan Bizantium dilengkapi dengan armada dengan 26 kapal, diantaranya 5 dari Genoa, 5 dari Panesia, 3 dari Venesia Kreta, 1 dari Ancona, 1 dari Aragon, 1 dari Prancis, dan sekitar 10 dari kekaisaran itu sendiri. Ketika mencoba untuk menembus Theodosian, Mehmed II harus melewati perairan Marmara dan pelabuhan laut Golden Horn terlebih dahulu. Tapi kapal-kapal yang sudah disiapkan tidak dapat menembus perairan tersebut, karena mereka dihadang dan harus menghadapi dengan kapal besar bernama Galeon dari Genoa dan Panesia. Meskipun armada laut Turki jauh lebih besar dan berjumlah 400 unit, akan tetapi kapal Bireme kalah telak dengan kapal raksasa yang berjumlah 26 unit. Selain itu, pihak Bizantium menanam rantai-rantai besar di dalam perairan, sehingga ketika rantai dibentangkan maka tidak ada satupun kapal Turki yang dapat melewatinya. Mereka pun menyiapkan pasukan sebanyak 28 kapal. Taktik tersebut sukses menghentikan pergerakan Angkatan Laut Turki Ottoman, dan armada laut Turki pun terdesak dan kalah saat pertempuran di laut pada tanggal 20 April 1453. Kekalahan armada laut Turki membuat Sultan terpuruk dan memberi kesempatan kepada seorang penasihat Sultan bernama Halil Pasha, seorang Perdana Menteri yang mencoba untuk membujuk Sultan agar mengubah impiannya menguasai Konstantinopel dan membuat perundingan damai tanpa menguasai kota itu dan kembali meninggalkan tempat itu. Namun Sultan tidak mendengarkan bisikannya dan memilih berusaha dan berpikir keras. Pada tanggal 22 April 1453, Mehmed II memerintahkan pembangunan jalan kayu yang dilumuri minyak galata di sisi utara Tanduk Emas dan menyeret kapalnya melewati bukit langsung ke Tanduk Emas. Para prajurit menggunakan kayu yang dilapisi pelumas untuk memudahkan pengangkutan kapal melewati daratan yang sejauh 1 mil. Dalam waktu semalam ketika gencatan senjata, 70 dari 80 kapal Turki Ottoman dapat sampai ke perairan di balik bentangan rantai. Mehmed II sudah mengetahui jika pihak Bizantium memiliki persenjataan yang lengkap dan mumpuni. Selain pasukan kavaleri yang banyak, Kaisar Bizantium yaitu Konstantinus XI pun memiliki senjata katapel perang dan panah berapi. Api tersebut adalah api Yunani yang bahkan tetap menyala walaupun di air. Baik katapel maupun panah berapi tersebut akan langsung membakar apa dan siapa saja yang ia kenai. Pada malam 28 April 1453, sebuah upaya dilakukan oleh Bizantium untuk menghancurkan kapal-kapal Ottoman yang sudah berada di Tanduk Emas. Tetapi, Utsmania memaksa pasukan Bizantium mundur dengan kerugian besar. Pada tanggal 21 Mei 1453, Mehmed II mengirim duta besar dan menawarkan pilihan jika menyerahkan kota itu, maka pengepungan akan dihentikan. Namun, Kaisar tidak mau meninggalkan kota itu tanpa perlawanan. Kemudian, pertempuran pun kembali berlangsung.
Pada tanggal 20 Mei 1453, Bizantium menghancurkan semua terowongan Turki. Sebelumnya pada 16 Mei sudah terputus, kemudian terowongan berikutnya terputus pada tanggal 21 dan 23 Mei yang telah dihancurkan dengan api Yunani. Pada tanggal 25 Mei 1453, pertempuran di bawah tanah dilakukan melalui penggalian terowongan oleh orang ahli tambang dari Jerman dan Serbia yang diperintah oleh Novgorod di bawah komando Zaganos Pasha untuk meruntuhkan struktur benteng Konstantinopel. Para prajurit pun berusaha untuk menembus benteng lewat jalur bawah tanah. Mehmed II memerintahkan pasukan para penambang untuk menggali jalur panjang bawah tanah dan terowongan guna menghancurkan pondasi benteng berlapis milik Bizantium. Diharapkan, pondasi dan menara-menara benteng akan runtuh ketika diledakkan agar Mehmed II serta prajurit yang bertempur di atas tanah dapat memasuki benteng. Akan tetapi, taktik tersebut tidak berhasil, karena pihak tentara Bizantium di bawah komando Insinyur Johannes Gren dari Jerman mengetahuinya terlebih dahulu sebelum para penambang sampai ke batas benteng. Tentara Bizantium pun turut menggali untuk menemukan dan bertempur dengan para penambang sebelum pihak musuh mencapai terowongan di mana pasukan Mehmed berada. Mereka meledakkannya terlebih dahulu guna meredam jangkauan musuh dalam menemukan mereka. Persiapan untuk serangan terakhir dimulai pada malam hari, tanggal 26 Mei dan berlanjut hingga keesokan harinya. Selama 36 jam, setelah Dewan Perang memutuskan untuk menyerang, Utsmaniyah mengerahkan tenaga mereka secara ekstensif untuk mempersiapkan serangan umum. Doa, puasa, dan istihoroh kemudian diberikan kepada para prajurit Turki pada tanggal 28 sebelum serangan terakhir diluncurkan. Di sisi Bizantium, armada kecil Panesia yang terdiri dari 12 kapal setelah menggeledah Laut Egea mencapai ibu kota pada tanggal 27 Mei dan melaporkan kepada Kaisar bahwa tidak ada armada bantuan besar dari Panesia yang sedang dalam perjalanan. Pada tanggal 28 Mei 1453, saat tentara Ottoman bersiap untuk serangan terakhir, prosesi keagamaan skala besar diadakan di Konstantinopel. Di malam hari, upacara terakhir yang khusyuk diadakan di Basilika Hagia Sophia, di mana Kaisar dengan perwakilan dan bangsawan dari gereja Latin dan Yunani mengambil bagian. Tak lama setelah tengah malam, tanggal 29 Mei 1453, serangan habis-habisan dimulai. Pasukan Kristen dari Kekaisaran Ottoman menyerang lebih dahulu, diikuti oleh gelombang irreguler yang berurutan dari pasukan Azab yang tidak terlatih dan diperlengkapi dengan baik. Dan Beylik Turkmenistan Anatolia, pasukan yang berfokus pada satu bagian yang rusak di Bleicherne, yaitu tembok di bagian barat laut kota. Bagian tembok ini telah dibangun sebelumnya pada abad ke-11 dan jauh lebih lemah. Tentara bayaran Turkmenistan berhasil menembus bagian tembok ini dan memasuki kota, tetapi mereka dengan cepat didorong mundur oleh para pembela kota. Akhirnya, gelombang terakhir yang terdiri dari pasukan elit Janissary menyerang tembok kota. Jenderal Genoa yang bertanggung jawab atas pasukan darat, yaitu Giovanni Giustiniani, terluka parah selama serangan itu, dan evakuasi dari benteng menyebabkan kepanikan di barisan pembela. Dengan pasukan Genoa, Giustiniani mundur ke kota dan menuju pelabuhan. Konstantinus dan anak buahnya telah dibiarkan sendiri dan terus bertahan melawan pasukan elit Janissary. Namun, pasukan Konstantinus akhirnya tidak dapat mencegah Ottoman memasuki kota dan para pembela kewalahan di beberapa titik di sepanjang tembok. Ketika bendera Turki terlihat berkibar di atas Kerkop Porta, gerbang kecil yang dibiarkan terbuka menyebabkan kepanikan dan pertahanan runtuh, sedangkan tentara elit Janissary dipimpin oleh Ulubatli Hasan terus ditekan ke depan. Banyak tentara Yunani kabur untuk melindungi keluarga mereka. Selain itu, orang Panesia mundur ke kapal mereka dan melarikan diri membawa pengungsi melewati Tanduk Emas, dan beberapa orang Genoa melarikan diri ke Galata. Sisanya menyerah atau bunuh diri dengan melompat dari tembok kota. Dikatakan bahwa Konstantinus memimpin serangan terakhir melawan Utsmaniyah yang masuk dan tewas dalam pertempuran berikutnya bersama tentaranya. Di sisi lain, Niccolo Barbaro Panesia menulis dalam buku hariannya bahwa Kaisar Konstantinus gantung diri pada saat orang Turki menerobos gerbang San Romano, meskipun nasib akhirnya masih belum diketahui. Sementara itu, Ulubatli Hasan dari Utsmaniyah menjadi syuhada perang dalam menaklukkan Konstantinopel setelah dapat menancapkan panji kebanggaan Turki Ottoman di puncak menara benteng dengan hujaman 27 anak panah di tubuhnya. Peristiwa ini bahkan menjadi perang yang mengakhiri abad pertengahan karena berakhir pula Kekaisaran Bizantium akibat wafatnya sang raja Konstantin XI saat pertempuran.
Sultan Muhammad Al-Fatih mengubah nama Konstantinopel menjadi Istanbul atau lebih populer dengan Istanbul yang berarti kota Islam.